Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izinkan perkenalkan, nama Jamaluddin Al-Afghani, nomor peserta 321717001793, NIM PPG 5252113371, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, di sini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa video pembelajaran terkait materi yang akan disampaikan kepada siswa kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga ya. Nah, sebelum dimulai, Ustaz mau ngecek dulu ya. Kalau yang dari Iwan, siapa yang tidak hadir? Siapa? Kalau dari Ahmad, hadir semuanya, alhamdulillah. Baik, nanti Ustaz. Oke, jadi boleh sini ke depan pimpin doa dulu. Ya. Oke, mohon perhatian. Siap. Duduk siapa? Doa sebelum belajar. Sebelum dilanjut, kita akan mengulang dulu pembelajaran yang sudah kita bahas dari pekan kemarin ya. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang indahnya keragaman, yang dimana keragaman itu adalah sebagai sunnatullah, yang mana itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menciptakan berbagai macam suku, budaya, dan juga agama. Semuanya ada, seluruh dunia. Ya, tidak ada yang tidak Allah ciptakan. Semuanya Allah ciptakan. Kita sama-sama explaining dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, alhamdulillah. Jadi mohon perhatikan semuanya ya. Pertama, tujuan pembelajaran dari hasil kegiatan kita memaknai dari indahnya keragaman, yaitu kita sama-sama saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain ya. Karena itu sangat penting ya, sangat penting ya. Karena ini adalah bagian dari mengamalkan sebagai
kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatona. Ya, sidik, tabligh, amanah, fatona. Itu adalah cerminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mengapa? Karena ini akan menjadi acuan kita sebagai Muslim yang baik. Apa temanya? Bakti sosial. Bakti sosial. Apa yang kalian tahu tentang bakti sosial? Bekerja bakti. Bekerja bakti. Bekerja bakti. Selain kerja bakti apa saja? Kerjasama. Kerjasamanya dalam hal baik atau dalam hal buruk? Hal baik. Oke. Sebutkan salah satu contoh eksperimen sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Berbagi makanan. Apa ya, Chef? Gotong royong di desa, di warga sekitar dekat rumah. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, di sini Ustaz akan menampilkan video ya, video tentang indahnya keragaman. Ini waktu kita membuat karya kreasi ya. Ini di sekolah kita salah satunya menjadi contoh keragaman yang ada di Indonesia. Ada yang pernah tampil ikutan di sini? Ada? Boleh kita lihat dulu ya. Ini kenangan kita ketika acara Agustusan. Menjadikan keragaman kami menjadi minyak Indonesia. Tentunya hasilnya kan menjadi sesuatu hal yang sangat mahal. Menjadikan pembelajaran yang termakna untuk anak-anak Indonesia, menjadikan syukur bagian dari pengorbanan kita, menjadikan Indonesia dalam pengorbanan proyek kreasi anak bangsa. Kami menampilkan 5 pulau terbesar Indonesia, hasil karya kreasi anak-anak SD Darut Tauhid. Tentunya proyek ini bekerja sama dengan seluruh orang tua yang ada di dalamnya. Berbagai macam kreasi, tarian, adat istiadat, kebudayaan, makanan tradisional, permainan tradisional, dan semuanya ini menjadi salah satu wahana karya dari anak-anak Indonesia. Dalam kegiatan ini, orang tua sebagai tamu merupakan salah satu kehormatan bagi kami, sekolah dan anak-anak untuk memberikan karya dari hasil penampilan yang sudah diberikan kepada orang tua dalam kegiatan ini. Dan tentunya yang menarik adalah kami menjadikan keluarga SD Darut Tauhid ini menjadi keluarga yang Masya Allah menjadi ajang silaturahim dan ramah-ramah di dalamnya. Sehingga mudah-mudahan momentum karya kreasi anak bangsa ini menjadi salah satu proyek yang memberikan pemaknaan yang mahal untuk anak-anak yang ada di Darut Tauhid, karena kolaborasi selebrasi kemerdekaan dengan 14 Darut Tauhid, Marfatul Leadership, Referensi dan Masa Lingkungan dengan karakter tabunya berani, disiplin, tangguh, jujur, ikhlas, tawadu. Kami kolaborasi dengan proyek P5 di implementasi kemerdekaan ini. Sekali lagi terima kasih. Semangat Indonesia, bahagia dari Tauhid. Nah, itu adalah sebagian contoh yang besar ya. Kita sudah melaksanakannya. Hari ini Ustaz akan memberikan tugas ya, yang dimana tugas itu harus diselesaikan masing-masing ya. Kita akan membagikan dulu tugasnya untuk kelompok ya. Ini kelompok A ya, A. Ini kelompok B ya, di kelompok C, di kelompok D.
dibahas, sudah disampaikan juga bahwa keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang sudah Allah tetapkan. Yang kedua, Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman. Keragaman apa saja? Keragaman budaya, suku, bahasa, ya, yang dimana itu adalah merupakan keindahan yang harus kita syukuri. Tujuannya apa? Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenal, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bermacam-macam keragaman, bermacam budaya, suku dan sebagainya adalah tujuannya hanya satu, saling mengenal. Ya, Gazain dulunya sebelum datang ke SDDT belum kenal teman-teman semuanya. Sudah datang ke sini, masuk ke kelas 4, kenal teman-teman yang lainnya. Ya. Ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua, rahmat bagi seluruh alam, ya. Jangan sampai kita sudah ditakdirkan, dilahirkan dengan agama Islam, ya, dari sejak lahir, ya, sebagai rahmatan lil alamin, tetapi kita tidak memiliki sikap-sikap sebagai rahmatan lil alamin buat semuanya. Rahmatan lil alamin bukan hanya untuk kaum muslimin saja, bukan hanya untuk umat Islam saja, tidak, tetapi rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia, ya, semua agama, ya, semua agama. Agama membawa rahmat, membawa berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Yang kena, salah satunya ajaran agama Islam yaitu tolong menolong, ya. Mantra agama mengajarkan toleransi. Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, ya. Tapi toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal kemasyarakatan, dalam hal kewargaan. Contohnya, ya, contohnya kerja bakti, gotong royong di rumah kita, di tetangga kita, khususnya Ustaz juga di tetangga ada yang non muslim, banyak yang non muslim, bukan Kristen saja, ya. Ketika ada acara, ketika ada kerja bakti, gotong royong, semuanya ikut. Itu dalam hal saling menjaga, saling menghargai satu sama lain. Tetapi yang harus jadi keyakinan adalah dalam hal akidah, dalam keimanan. Dalam hal akidah tidak ada yang namanya toleransi, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Agamamu bagimu agamamu, ya. Bagiku agamaku, ya. Bagimu agamamu Kristen, Hindu, Buddha, silakan. Tapi bagiku agamaku cukup Islam saja, ya. Nah, toleransi artinya sifat atau sikap toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menentang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan dan lain sebagainya yang berbeda. Kita harus menjadi wasat, ya. Kita harus menjadi penengah dari semua, ya. Jangan sampai itu tidak benar, ya, itu salah, jangan sampai seperti itu. Tetapi sesama agama Islam saja, sesama muslim harus saling menghargai satu sama lain. Dari ibadahnya, dari fikihnya, ya, dari ajarannya, ya, karena kita mempunyai mazhab-mazhab yang berbeda. Salah satunya yaitu harus saling menghargai satu sama lain. Sekarang kan ada evaluasinya, saya akan bagikan untuk evaluasinya. Silakan kerjakan masing-masing. Kerjakan
Nomor 2, tugas individu. Ada 3 soal. Silakan untuk jawabannya boleh di belakangnya ya. Silakan kerjakan dulu. Nomor 2, tugas individu. Baik, izin menyampaikan ya, kesimpulannya adalah kita harus sama-sama saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada saling menyakiti, tidak boleh saling menghina, mengejek ataupun sejenisnya. Akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sikap duduk. Mohon peran dipimpin Zain dengan selesai belajar. Di